Oke, kembali lagi di sini. Kali ini kita mau bikin tentang absen pertemuan. Nah, gimana caranya bikin absen di Google Classroom ini? Sebenarnya ada dua cara. Nah, saya mau tunjukin yang pertama. Ini cara yang saya ketahui ya. Yang pertama itu biasanya kita menggunakan model materi. Jadi kita kasih judul absensi pertemuan 1. Misalkan gini ya judulnya. Nah, kemudian di deskripsional kita biasanya itu tulis keterangan tentang absensi ini. Jadi misalkan di sini saya tuliskan silahkan isi sampai pukul 17.00. Nah, jadi di sini kita bikin yang buat. Nah, kalau yang tambahkan ini ketika kita sudah punya Google Form-nya, jadi tinggal tambahkan melalui link-link ini aja. Tapi kalau belum ada, kita pakai yang buat ini. Nah, di sini kita bisa pilih yang formulir. Nah, membuat formulir di sini nanti kita bisa memberikan absensi melalui formulir. Dan di sini kita bikin judulnya dulu. Absensi. Nah, ini biasanya selalu ada panduannya kayak gini kalau pertama kali bikin form. Kita bikin judulnya absensi pertemuan. Oke. Nah, pertanyaannya kita bikin tanggal pertemuan dulu ya. Tanggal pertemuan. Nah, jadi di sini fungsinya buat nanti kita melihat mereka itu menginputkan di tanggal berapa gitu. Jadi di sini menunya diganti. Nah, tanggal dia biasanya langsung terdeteksi apakah formatnya merupakan apa gitu. Nah, jadi nanti nih mereka jawabnya berupa tanggal gitu kan. Kemudian beri tanda tambah di bawahnya, misalkan nama siswa, nama peserta. Oke. Nah, di sini biarkan saja dia merupakan teks jawaban singkat. Nah, yang tanda ini wajib diisi. Ketika belum diisi maka tidak akan bisa disimpan. Jadi kalau tanda ini dinyalakan akan ada tanda merah ketika tidak diisi. Selanjutnya kita bikin opsi keterangan absensi ya. Coba. Nah, di sini baru kita bentuk opsi. Opsinya itu misalkan ada hadir, kemudian ditambahkan di sini hadir atau izin. Nah, biasanya kalau untuk pelajaran itu kan ada 3 ya, hadir, izin, sakit. Tapi misalkan mau 2 aja, hadir atau izin gitu saja boleh. Sudah, ini di requirein juga supaya wajib terisi. Oke, setelah sudah selesai. Nah, baru deh kita kirim. Nah, maksudnya kirim di sini kita untuk mengambil linknya. Jadi linknya di sini yang bagian tengah ini ya, yang ada tanda kayak rantai. Nah, di sini ada tautan. Kalau kita centang perpendek URL, dia bakal kelihatannya simpel ya alamatnya. Kalau tidak kita centang, dia akan sepanjang ini. Jadi kita bikin yang simpel aja. Oke, kemudian kita salin. Setelah itu kita tutup. Nah, setelah kita tutup, nah ini kan kita sudah bikin seperti ini. baru kita balik ke sini. Nah, biasanya ini nanti
kalau sudah diposting dia bakal langsung nyalin ke form. Kita coba klik ya. Nah, dia langsung nyambung ke absensi, tinggal kita isi aja gitu. Oke, kita kembali ke kelas. Nah, di sini jangan lupa ya topiknya dimasukkan ke bagian absen pertemuan. Nah, baru kita posting. Oke, absensi sudah dibuat. Nah, kita coba masuk ke yang tempat siswa, kelas yang melalui siswa. Nah, di sini sudah kelihatan ya di bagian siswanya sudah ada tertulis absensi pertemuan. Nah, di sini kita bisa mengkliknya. Nah, baru kita melihat ini kan, baru kita klik absensi pertemuan. Nah, di sini kita coba isi ya. Pertama kita isi di kalendernya. Oke, nama peserta. Sini saya di sini ada hadir, izin, absen. Nah, karena ini ada tanda merahnya, kalau tidak diisi dia nggak akan bisa disubmit. Contohnya gini ya, coba kita hapus nama. Nah, dia pasti akan memberikan sinyal seperti ini agar diisi. Sudah. Nah, ini oke, kita coba ke siswa yang lain. Kita tutup dulu. Kita coba ke siswa yang lain seperti yang tadi juga. Klik di bagian ini. Nah, baru kita klik absensi. Untuk tanggal sama saja kita bikin seperti yang tadi ya, langsung klik pilih aja. Nah, kemudian untuk nama saya isi. Nah, misalkan kita bikin izin di sini. Jadi tidak semuanya hadir. Oke. Kita tutup. Kita pindah ke siswa yang satunya. Nah, di sini juga sudah nampak ya. Tapi kita coba dia di sini jangan mengisi gitu. Jadi hanya dilihat saja. Kita kembali ke akun yang sebagai guru. Nah, baru kita refresh. Kita reload ya. Nah, baru kita coba klik ya. Kita pilih lihat materi. Coba kita klik. Karena kita yang buat Google Form-nya di bagian ini. Nah, ini ada tanda kayak pensil gitu ya. Nah, di sini baru untuk mengedit formnya, karena kita pemiliknya jadi ada tanda itu. Nah, setelah itu kita lihat di bagian respons yang ini. Nah, di sini ada dua tanggapan. Namanya ini untuk melihat keseluruhannya secara manual seperti ini ya. Dia kan ada tanggal, kemudian tadi ada namanya. Nah, ini yang jawabannya, tanggapan yang keterangan pilihan tadi kan ada tiga tuh, ada 3 pilihan.
Tapi yang memilih kan hanya 2 saja. Jadi di sini terlihat 50%, 50%. Untuk melihat setiap individualnya, misalkan akun yang tadi itu ngisinya gimana, nah pakai yang absen yang melihatnya yang ini individual. Jadi setiap personalnya ditampilkan, oh si ini jawabnya ini, tanggalnya ini gitu. Tapi kalau ada lebih banyak siswanya, kita bisa klik yang tanda seperti Excel ini. Nah dia ini simbol dari Excel yang merupakan, kalau kita klik yang ini, kita bakal bikin form ini berbentuk spreadsheet atau Excel gitu. Nah, kalau mau ubah judulnya juga bisa di sini. Kita ganti di sini 1, oke? Karena memang belum ada spreadsheetnya ya, jadi kita buat. Nah, setelah tampil spreadsheetnya, dia bakal menampilkan seperti ini. Jadi nanti kalau banyak siswanya, kan susah tuh kalau lihat kayak tadi. Nah, seperti ini bisa sebagai acuan, jadi kita gampang melihatnya. Nah, sebenarnya untuk di Google Form, dia itu sudah menyediakan timestamp atau waktu pengiriman respons kayak gitu. Jadi si responsifnya itu ngisi formnya itu kapan, dia sudah menyediakan sampai jamnya pun tersedia gitu kan. Namun di sini nggak ada salahnya kita menambahkan tanggalnya untuk lebih jelasnya lagi gitu. Misalkan dia mau ngisi besok tapi buat hari ini, kemungkinan kan bisa seperti itu ya. Jadi berarti dia itu kategori terlambat mengisi begitu. Nah itu tadi cara yang pertama. Nah, kemudian kita masuk ke cara yang kedua. Kita coba masuk ke topik lainnya ya. Masih tetap di tugas kelas. Dan di sini kita nggak perlu Google Form, kita bisa langsung di sini berupa pertanyaan. Nah, jadi yang di sini kita pilih yang pertanyaan. Pertanyaan di sini ini judulnya apa gitu kan? Judulnya kita bikin absensi pertemuan 2. Nah, di sini. Nah, jawabannya kita pilih itu melalui pilihan yang ada di sini. Di sini ada 2, jawaban singkat atau pilihan ganda. Nah, supaya karena kita mau bikin daftar hadir, kita langsung pilih pilihan ganda aja. Jadi di sini bisa diisi hadir atau izin atau sakit. Nah, untuk yang di sini bisa seperti keterangan seperti tadi. Silahkan isi daftar hadir untuk pertemuan kali ini. Kita beri tenggat waktu ya, paling lambat pukul misalkan kita bikin agak sore gitu, jam 16.00. Oke. Nah, biar ini sudah selesai, nah kita bikin yang peraturannya. Ini untuk semua siswa untuk kelas ini. Nah, di bagian poin kita ubah tidak dinilai. Jadi ini bukan kuis ya yang ada benar atau salah. Jadi ini hanya kita bikin tidak dinilai saja untuk poinnya. Nah, tenggatnya di sini kita bisa beri tanggal, misalkan. Nah, ini tanggalnya, kemudian jamnya, jam berapa. Misalkan kita kan menulis jam 18.00, mungkin kita memberi toleransi sedikit jam 16. Kita beri toleransi 10 menit. Siapa tahu nanti ada jaringannya yang telat gitu kan. Jadi mungkin untuk memudahkan mereka saja. Jangan lupa topiknya juga diatur di bagian absen pertemuan. Oke, sudah. Nah, ini siswa dapat melihat ringkasan kelas, maksudnya siswa itu bisa melihat
sudah ada berapa yang mengisi form ini atau mengisi pertanyaan ini gitu. Kalau tidak dicentang berarti hanya sang guru saja yang bisa melihatnya. Sudah selesai, kita posting. Nah, tanyakan. Oke, sudah selesai, kita pindah ke akun siswa. Nah, dia sudah muncul, kita coba bikin. Nah, ini kalau kita klik langsung, nah di sini kita bisa menjawabnya hadir, izin, atau sakit. Jadi kita nggak perlu lagi ngisi nama ataupun apa gitu kan ya. Langsung kita turn in ini maksudnya menyerahkan tugasnya. Oke, berarti dia sudah menjawab ya. Kita lanjut ke siswa yang lainnya. Misalkan kita bikin izin, serahkan. Oke, sudah. Absen pertemuan 2 ya. Kita bikin hadir. Oke, sudah selesai. Kita kembali ke akun gurunya. Nah, di sini sudah terlihat nih, ada yang 3 menyerahkan. Kalau untuk melihat lebih detailnya lagi, bisa klik yang lihat pertanyaan ini. Nah, gini banyaknya. Kalau mau lihat semua siswa, nah, si akun yang ini izin, akun yang ini hadir. Tapi mungkin di sini kekurangannya adalah kita nggak bisa melihat, mengambil formnya seperti kayak yang di formulir tadi ya. Kita nggak bisa ngambil datanya berupa Excel karena di sini hanya kita bisa melihat seperti ini. Begitu. Tapi cara pembuatannya memang lebih mudah yang untuk yang ini gitu. Oke, sudah selesai untuk tentang absensi kelas. Jangan lupa like, comment, dan subscribe serta bagikan video ini agar semakin banyak yang mengetahui tentang Google Classroom. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.